Kemudian pada hari Qadha min hadith Hashim al-Aimarus dan bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana awwalun nasi khurujan idza bu'itha, ana qa'iduhum idza wafada, ana mubashshiruhum idza ya'isha, ana sayyidu waladi Adam wa la fakhru alhamdi biyadi. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulullah habibul karim wa nahnu ala dhalika min syahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama, salah satu guru Nabi Muhammad SAW, pimpinan Majelis Al-Quran Syamsi Syumus Sahibul Inat Jalsatul Inat. Man huwa? Siapa? Antum? Ismukum? Ustaz Muhammad Sarbani, Ustaz Al-Mukarram Muhammad Sarbani. Mari kita doakan semoga beliau panjang umurnya, biar diberkahkan rezekinya, ditambah istrinya, memberikan keturunan yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Itu pula di sini ada Habib Abdul Rahman bin Abbas al-Idrus, ada pula Habib Abdullah bin Masyhur al-Idrus. Begitu pula ada sahabat saya dari Jakarta, Al-Habib Ahmad Syakir bin Zain al-Idrus, Al-Habib Muhammad bin Salim al-Qas, Al-Habib Ali bin Hasan bin Agil bin Abdullah al-Idrus, dan para asatid, para habaib lainnya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada antum semua. Begitu pula yang saya banggakan, yang saya cintai, yaitu jamaah Majlis Ta'lim Inat. Semoga kita selalu diberikan Jalsatul Inat, semoga kita selalu diberikan taufik hidayahnya, semangat untuk selalu menuntut ilmu di tempat ini. Amin. Hadirin hadirat rahimahullah, sedikit ingin saya tambahkan tentang keutamaan ilmu. Ya, tentang keutamaan ilmu. Penting kita ini belajar menuntut ilmu. Hadirin, ada satu kisah pada zaman Imam Muhammad Al-Baqir. Ada seorang murid Imam Muhammad Al-Baqir. Dia baru pulang dari rumah gurunya. Di tengah jalan dia bertemu dengan orang Yahudi. Ini pentingnya ilmu. Di tengah jalan dia bertemu dengan orang Yahudi. Ini orang Yahudi ini bertanya kepada murid Imam Muhammad Al-Baqir. Apa kata ini orang Yahudi? Apakah anda murid Imam Muhammad Al-Baqir? Nah, betul. Saya murid Imam Muhammad Al-Baqir. Bolehkah saya bertanya? Silakan. Ya, orang Yahudi bertanya, apakah Tuhan anda memiliki sifat qudrah? Tahu nggak qudrah? Ada sifat wujud itu. Wujud kita maqam mukhalafatun lil hawadithi
qiyamuhu sirri wahdaniyah. Kudrat. Apa itu kudrat artinya? Hah? Apa artinya? Apa yang apa artinya? Kuasa. Kuasa. Artinya apa? Kuasa. Apakah Tuhan Anda memiliki sifat kuasa? Betul. Allah Tuhanku memiliki sifat kudrah yang artinya kuasa. Kalau begitu, bolehkah saya bertanya lagi? Bisakah Tuhan Anda, mampukah Tuhan Anda memasuki bumi ini ke dalam telur tanpa mengecilkan buminya, tanpa mengecilkan buminya, tanpa memperbesar telurnya? Paham kan? Paham? Kuasakah Tuhan Anda memasuki bumi ini ke dalam telur tanpa mengecilkan buminya, tanpa memperbesar telurnya? Bisa nggak Allah? Mampu nggak Pak? Kok diam aja nih? Kalau kita bilang nggak mampu, bisa keluar dari Islam gitu. Mampu nggak Allah? Mampu nggak? Bisa nggak? Nah, mana contohnya? Hah? Mana contohnya? Bisa. Kebingungan nih. Murid Imam Muhammad Al-Baqir belum sampai ilmunya. Waduh, ini pertanyaan susah juga nih. Akhirnya ini murid Imam Muhammad Al-Baqir ngajak balik ke rumahnya. Didatengin lagi rumah gurunya. Ketika sampai di rumah gurunya, dia kemukakan pertanyaan orang Yahudi tersebut, akan tetapi gurunya tidak langsung menjawabnya, melainkan mengajak jalan yang cukup jauh jaraknya. Tidak jalan, nanya, diajak jalan, sampai capek. Kalau ibarat kita ini jalan dari Balikpapan ke Batu Licin. Capek gak itu? Jalan jauh. Ini murid kecapean, nanya lagi. Wahai guruku, aku bertanya kepadamu tentang suatu ilmu, akan tetapi engkau belum menjawabnya, melainkan engkau mengajak aku berjalan yang cukup jauh jaraknya. Lalu gurunya Imam Muhammad Al-Baqir bertanya balik kepada muridnya, wahai muridku, apa saja yang telah engkau lihat dari aku mengajak jalanmu ke tempat ini? Apa saja yang kau telah lihat? Dijawab sama muridnya, wahai guruku, aku melihat padang pasir yang luas, aku melihat pepohonan, aku melihat binatang berterbangan, dan masih banyak yang lainnya. Dengan apa engkau melihatnya, wahai muridku? Dijawab sama muridnya, dengan mataku, wahai guruku. Dengan matamu yang mana, wahai muridku? Dengan hitamnya mataku. Jadi mata itu yang berfungsi hitamnya. Kalau hitamnya kagak ada, namanya becek. Iya enggak? Nauzubillah min dzalik. Mata itu yang berfungsi hitamnya. Dengan hitamnya mataku. Lalu gurunya Imam Muhammad Al-Baqir bertanya balik kepada murid, wahai muridku, mengapa hitamnya matamu? Mengapa hitamnya matamu yang kecil itu dapat memasuki alam angkasa yang luas ini tanpa mengecilkan buminya, tanpa memperbesar hitamnya matamu? Jelas tidak? Jelas tidak? Mengapa hitamnya matamu yang kecil itu dapat memasuki alam angkasa yang luas ini tanpa mengecilkan buminya, tanpa memperbesar hitamnya matamu? Saya tanya, hitamnya mata sampai telur gedean mana? Hitamnya mata dengan telur gedean mana? Nah, kalau dimasukin ke dalam hitamnya mata, apalagi ke dalam telur, mudah nggak bagi Allah? Mudah tidak? Allah Maha Kuasa tidak? Allah Maha Mampu tidak? Takbir! Allahumma sholli, Allahu akbar, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Hadirin rahimakumullah, akhir-akhir ini kita teramat sedih teramat sedih. Beberapa kejadian, ada Syekh Ali Jaber lagi ceramah, ada orang mau melukai, betul nggak? Viral, Ustaz, habaib, imam masjid menjadi target mereka, betul tidak? Kalau begitu, cinta nggak kepada ulama? Cinta nggak kepada para habaib? Nah, kita harus jagain. Karena ilmu yang menyampaikan dia orang, iya nggak? Ilmu yang menyampaikan dia orang. Kalau yang menyampaikan tidak ada, lalu siapa yang akan menyampaikan? Hadirin, saya baca itu di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah. Di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah dijelaskan. Lama qarubat wafatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dajatil ardu ila maulahu faqala, ya Rab, kanatil anbiya'u tamshi ala dhahri wa man yamshi ba'dhum ala dhahri, faqala ulama'u ummati ka anbiya'i bani Israil. Itu ketika Nabi Muhammad SAW hendak meninggal dunia, mau mengakhiri hidupnya, ini bumi yang sedang kita duduki nih, bumi nih. Ketika Nabi Muhammad mau meninggal dunia, dajatil ardu ila maulahu, bumi yang kita sedang duduki ini nangis ila maulahu, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nangis teramat sedih di bumi. Coba kita tahu aja nangis bagaimana. Nangis, bumi ini nangis, dan dia bertanya kepada Allah, mengatakan kepada Allah, ya Rabb, kanatil anbiya'u tamshi ala dhahri. Ya Allah, dulu para nabi-nabi itu berjalan di atas punggungku. Wa may yamshi ba'dhum ala dhahri, maka siapakah setelah mereka yang berjalan di atas punggungku? Siapa? Dijawab sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana ulama ummati ka anbiya'i bani Israil. Ulama daripada umatku seperti nabi-nabi Bani Israil. Nah, berarti cinta nggak sama ulama? Cinta gak? Jagain ulama, hadirin rahimakumullah. Jagain para habaib, hadirin rahimakumullah. Dengan adanya ulama, dengan adanya habaib, insya Allah ini tempat semakin terang. Amin. Cinta nggak sama habaib? Cinta gak? Habaib, zatnya terdapat pada dirinya darah Nabi Muhammad SAW. Kagak ada namanya mantan habaib, nggak ada. Mantan habaib nggak ada, betul nggak? Kalau mantan ulama ada, betul. Ya, ada ulama nih, tiba-tiba nih ulama nggak bener, akhirnya jadi gila, ya kan? Nggak disebut ulama lagi, ya nggak? Cuma kalau Habib gila disebut apa? Tetap Habib. Kenapa? Karena pada dirinya terdapat zat atau darah Nabi Muhammad SAW. Mulia tidak para habaib? Mulia tidak? Sallu ala Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah. Kita sekarang berada di tanggal 3 Rabiul Awal. Betul, 3 Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal adalah bulan dilahirkannya seorang manusia suci yang disucikan oleh Yang Maha Suci. Bulan Rabiul Awal adalah bulan di mana dilahirkannya seorang manusia agung yang diagungkan oleh Yang Maha Agung. Manusia terpuji yang dipuji oleh Yang Maha Terpuji. Manusia yang dicintai kawan dan disegani lawan. Manusia yang namanya selalu digandengkan dengan nama ilahinya, baik di waktu azan, iqamah, sholat, tahiyat. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ya, saya pernah baca buku namanya Rindu Rasul. Di dalam buku tersebut, ini paling mana?
Masih semangat. Ada ini baru sampai belum istirahat langsung ceramah nih. Ini kita dari sana. Keringatnya belum kering. Kalau kita datang kemari di hakim sedih benar nih. 10 jam. Naik kapal, naik mobil, sampai kaki bisa ditekuk-tekuk. Ya, hadirin rahimahullah. Ya. Coba. Saya pernah baca bukunya namanya Rindu Rasul. Di dalam buku tersebut dijelaskan ada seorang psikolog sosial. Seorang psikolog sosial namanya Herbert Sekilman. Nama siapa? Herbert apa? Bukan kalimat bukan. Herbert Sekilman. Ini Herbert Sekilman seorang psikolog mengatakan, ya, orang bisa terpengaruh atau orang bisa mempengaruhi orang lain dikarenakan 3 faktor. Paham nggak? Seseorang bisa mempengaruhi orang lain dikarenakan sedikitnya ada 3 faktor. Jelas? Jelas ya? Pertama, compliance. Apa arti compliance? Compliance itu artinya ketundukan. Apa artinya? Orang bisa tunduk atau patuh kepada kita. Kenapa? Karena ada sesuatu yang menguntungkan untuk dirinya. Jelas? Jelas? Orang bisa tunduk atau patuh kepada kita karena ada sesuatu yang menguntungkan untuk dirinya. Contoh, ini faktor yang sangat rendah. Ini faktor yang sangat dangkal, ya. Contohnya apa? Seorang pegawai yang tunduk patuh kepada atasannya. Kenapa ini pegawai tunduk kepada atasannya? Karena kalau dia tidak tunduk atau patuh kepada atasannya, maka dia akan dipecat dari pekerjaannya. Betul tidak? Betul tidak? Betul. Berarti ada sesuatu yang menguntungkan untuk dirinya, yaitu pekerjaannya. Betul. Betul. Ini faktor yang sangat dangkal, faktor yang sangat rendah. Karena orang tersebut tunduk atau patuh kepada kita, ada sesuatu yang untuk dirinya. Jelas? Jelas? Alhamdulillah. Yang kedua, yaitu internalisasi. Apa? Internalisasi. Orang bisa tunduk atau patuh kepada kita. Kenapa? Karena orang tersebut mengklaim, menganggap diri kita adalah orang benar, orang pintar. Jelas? Jelas? Contohnya apa? Ya, contohnya seorang murid yang patuh kepada gurunya. Kenapa dia tunduk atau patuh kepada gurunya? Kenapa? Karena ini murid yakin guru tersebut orang pintar. Jelas? Karena ini murid yakin guru tersebut orang benar. Jelas tidak? Atau seorang pasien yang tunduk patuh kepada dokternya, dia lakukan nasihat dokternya. Kenapa? Karena pasien tersebut menganggap dokter itu orang pintar. Jelas tidak? Ini yang kedua, bagus atau tidak? Bagus ya? Bagus. Orang tunduk atau patuh kepada kita karena dia menganggap diri kita orang pintar. Jelas? Paham? Alhamdulillah. Ini yang ketiga dahsyat. Ya. Yang ketiga, orang bisa tunduk atau patuh kepada kita. Atau patuh kepada kita karena orang tersebut ingin seperti kita, karena orang tersebut ingin menjadi seperti kita. Jelas tidak? Jelas tidak? Nah, cuma di sini garis dibawahi, ya, to be like or to be the other person. Ingin menjadi atau benar-benar ingin menjadi orang itu. Contohnya nih, Michael Jackson udah meninggal kan? Tahu nggak Michael Jackson? Artis, nyanyi, betul, betul. Dia udah meninggal kan? Iya nggak? Udah meninggal, banyak ke orang yang ikuti Michael Jackson.
Banyak gak? Dia pakaian seperti pakaiannya Michael Jackson. Betul? Jogetnya seperti jogetnya Michael Jackson. Betul? Nyanyinya seperti nyanyian Michael Jackson. Betul gak? Betul gak? Saya khawatir ini orang yang ngikuti Michael Jackson. Kalau Michael Jackson ini masuk neraka, maka orang yang ngikuti Michael Jackson bisa bersama Michael Jackson dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya gak? Ente kalau ngefans, lihat. Ente ngefans sama artis, lihat. Ente ngefans sama orang juga lihat. Nih orang tersebut yang kita fanskan bisa membawa kita manfaat atau menjadi kita bahaya. Betul? Nah, kalau kita mengidolakan Rasulullah, kita ngefans sama Rasulullah, kita cinta kepada Nabi Muhammad, maka kita berusaha bagaimana seperti pakaian Nabi Muhammad SAW. Kita berusaha bagaimana mencontoh Nabi Muhammad berjalan. Kita mencontoh Nabi Muhammad SAW bagaimana dia berbicara, memimpin dalam rumah tangga, dalam yang lainnya. Kalau kita mengidolakan Nabi Muhammad, insya Allah kita akan bersama Nabi Muhammad dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Suatu kisah ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkumpul dengan para sahabat, tiba-tiba seseorang datang menyalakannya begini, minggir, selak-selakannya, ya, Nabi Muhammad SAW. Ya, ini orang nanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasulullah, kapan kiamat? Datang langsung nanya kapan kiamat. Kagak gitu. Sahabat, siapa dia? Datang nanya kiamat.